Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bastian dengan NPM 1810631020 Yang pertama, pengertian fidusia dan jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Diambil dari pasal 1.1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Diambil dari pasal 1.2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selanjutnya ada subjek fidusia. Yang pertama adalah pemberi fidusia, yaitu orang atau orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Diambil dari pasal 1.5 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang kedua adalah penerima fidusia, yaitu orang perseorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia atau biasa disebut dengan kreditor. Diambil dari pasal 1.6 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selanjutnya ada objek fidusia, yaitu benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya baik benda yang berwujud maupun tidak, terdaftar maupun tidak, bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Hipotek sendiri atau yang dalam bahasa Inggris disebut mortgage merupakan instrumen utang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari peminjam ke pemberi pinjaman sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang. Diambil dari pasal 1.4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selanjutnya ada tahapan hukum jaminan fidusia, dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu perjanjian obligatoir, perjanjian yang memuat pokok perjanjian pinjaman uang atau pembiayaan dengan memperjanjikan kesanggupan menjamin secara fidusia atas benda yang dimilikinya. Yang kedua adalah perjanjian kebendaan, yaitu penyerahan kepemilikan secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Dalam hal ini dilakukan secara konstitutum processorium, yaitu penyerahan kepemilikan tanpa fisik kebendaannya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah perjanjian pinjam pakai. Benda fidusia yang dimiliki secara kepercayaan tersebut akan dipinjam pakaikan kepada debitur sebagai pemberi fidusia sehingga benda fidusia tetap dikuasai secara fisik oleh debitur. Selanjutnya ada transaksi fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Perjanjian jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Diambil pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia atas nama penerima fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia, diambil dari pasal 11 dan pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban pemberi fidusia. Haknya itu menguasai benda fidusia, menerima sisa hasil penjualan benda fidusia, dan menerima kembali hak milik atas benda fidusia jika telah melunasi hutangnya. Selanjutnya kewajibannya yaitu menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya, melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia. Berikutnya, melunasi semua hutangnya. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban penerima fidusia. Haknya yaitu mengawasi benda-benda fidusia, menjual benda fidusia jika debitur wants prestasi, dan mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia. Selanjutnya kewajibannya. Kewajibannya adalah melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atas benda fidusia secara pinjam pakai, menyerahkan harga kelebihannya kepada pemberi fidusia dan menyerahkannya kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia jika piutangnya telah dilunasi oleh debitur. Selanjutnya adalah berakhirnya hak jaminan fidusia. Menurut pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia, hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusianya, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut pasal 26 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dengan hapusnya hak jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia akan mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Selanjutnya adalah eksekusi jaminan fidusia.
menurut pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan pengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis dan diumumkan minimal 2 surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan. Dan menurut pasal 30 ayat Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila benda jaminan fidusia tidak diserahkan, maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan bantuan pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah ketentuan pidana. Ketentuan pidana dilaksanakan jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian fidusia yang telah disepakati. Menurut pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta rupiah. Selanjutnya menurut pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, dan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.